Yang dimaksud Alkitab di sini adalah sesuai dengan hukum hakikat, ajaran-ajaran yang mengarahkan hatimu pada Allah. Ajaran-ajaran yang mendidik hatimu supaya meninggalkan selain Allah dan mengajak hatimu untuk menghadap pada Allah. Ini yang terkenal dengan ajaran Dinut Tauhid, ajaran untuk mengesahkan Allah, atau bisa dikatakan sebagai ilmu hakikat untuk menuju makrifat Allah. Orang yang beriman percaya terhadap ajaran tersebut dan membacanya. Maksud membaca ning kene di sini adalah nglakoni. Gak hanya sekedar memahami, gak hanya sekedar ngrungokke lan memahami tok ndak. Haqqa tilawatihi, bener oleh laku sesuai dengan ilmu ajaran tersebut. Itulah orang yang disebut orang yang beriman. Kalau kitab itu ajarannya tidak pernah salah, ajarannya selalu benar di mata Allah. Makanya sepanjang sejarah baik dalam Al-Quran dan Al-Hadis nggak ada yang menerangkan bahwasanya Rasulullah itu pengen dihormati, harus dipuja, nggak ada. Justru sebaliknya, yang ada Rasulullah diperingatkan Allah untuk mengatakan pada seluruh umatnya bahwasanya beliau itu juga manusia. Qul innama ana basarum mislukum. Katakan Muhammad, sesungguhnya kamu itu sama dengan yang lainnya, yaitu sama-sama manusia. Maksud dawuh yang seperti itu, jangan sampai umat itu menyembah terhadap Muhammad. Jangan sampai umat itu mengkultuskan terhadap Muhammad melebihi terhadap Allah. Sebab masih banyak di antara golongan manusia itu mendewakan sosok seorang manusia, entah itu siapapun. Ini kalau pandangan hakikat tidak diperbolehkan. Dan ini salah besar yang mestinya harus dikultuskan atau yang harus didewakan itu adalah Allah itu sendiri. Wa may yakfur, barang siapa ingkar atau tidak percaya dengan adanya kitab atau ajaran Dinut Tauhid ketika saat disampaikan ini, faulaika humul khosirun. Itulah golongan yang merugi. Dikatakan merugi
Karena mereka itu dunianya baik, akhiratnya itu buruk. Fisik ing mungguh manungsa iku apik, tapi ing mungguh Allah iku elek. Mungguh Allah itu buruk. Berarti kalau mungguh Allah laku niati. Contoh, sholat api apa elek? Api toh. Api mungguh menungso. Mungguh hukum api. Saiki belum tentu tatkalane njalakne sholat iku mang mungguh Allah api. Contohnya apa? Waktu sholat fisikmu ning atimu iku melayu menyang sakliyane Allah. Apakah nang pasar? Apakah nang sawah? Apakah nang bojo anak dunya brono? Loh. Iki nek ditakokne mungguh Allah iki apik apa elek ati sing kaya ngene iki? Jelas elek. Apa persoalane? Kejaba nek pancen salate atine madhep hak Allah kang maha suci, ya cocok ambek Qur'ane wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat itu dengan khusyuk. Tarkibe khusyuk, definisine khusyuk, atimu mung satu titik pada Allah. Berarti sholat sing ngarep mang, contoh sing ngarep iku elek munggu Allah. Apa persoalan dan sebabnya? Karena hatimu masih banyak hijab atau tutup dosa yang menutupi hatimu, sehingga hatimu itu tidak bisa melihat Allah. Inilah yang disebut hati yang buta, hati yang kumprung, hati yang zalim terhadap Allah. Sampai kapan hal itu terjadi? Ini mestinya akan menjadi sebuah persoalan PR yang amat besar daripada Anda iki melarat dohiri. Kadang-kadang durung nyambut gawe kupu setengah mate. Iku persoalan kecil. Durung rabi wis gupuh. Jarene rakumanan perawan. Persoalan kecil. Yang menjadi persoalan besar adalah manakala kau buktikan sholat pada Allah dan hatimu lalai dari Allah. Iki persoalan besar yang harus kau koreksi, yang harus kau jawab. Persoalan-persoalan seperti ini. Inilah yang dikatakan mereka yang tidak beriman, gak percaya yen tekane dinu tauhid itu dari Allah. Isine wonten kitab kuwi, kitab Al-Qur'anul Qadim dari apa? Dari Allah langsung. Iku ora percaya. Nah, orang yang seperti ini secara otomatis dikatakan orang khosirun, orang yang merugi. Letak merugine iku roh iki selamanya. Tidak ada batasnya. Sebab nek wis ketekan pati kok ya seperti itu. Ini orang yang merugi. Lah bagimu yang masih ada di dunia masih banyak kesempatan.
iki belum dikatakan orang yang merugi. Kalimat khosirun di situ adalah bagi mereka tatkala di dunia iku menting no mungguh menungso sampak ketekan pati mungguh Allah tidak diopeni